Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya diberkati, kita semua diberkati. Kalau orang diberkati ada sukacita? Amin. Saya belum melihat senyum-senyum sukacita Bapak Ibu. Boleh kasih senyum kanan kirinya? Belum semua, sekali lagi. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah ini. Senang Bapak Ibu, kita selalu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kasih anugerah-Mu, di mana kami Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini, kami Jemaat Mengikuti Bible Community, kami boleh bersatu hati Tuhan beribadah di tempat ini. Berkati setiap hati kami Tuhan saat ini, sehingga kami boleh memuji,
pujian bukan hanya keluar dari mulut setiap kita, tapi itu boleh menjadi pujian penyembahan dari dalam hati kita masing-masing. Betapa Tuhan sudah mengasihi kita. Sejenak kita merasakan kasih Tuhan. Abaikan kiri kanan, depan belakang.
kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan boleh katakan amin. Yes, Bapak Ibu boleh beri salam kanan kiri, katakan kamu diberkati. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dan Tuhan bersuka dan Tuhan bersuka, bersuka Tuhan, mari bersuka, bersuka kita, bersuka, bersuka Tuhan yang bersuka, bersuka kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dan Tuhan bersuka dan Tuhan bersuka, bersuka Tuhan, mari bersuka, bersuka kita, bersuka, bersuka Tuhan sekarang bersuka, bersuka kita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang bersuka, bersuka kita, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka kita, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang bersuka, bersuka kita, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka. Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk boleh ditaburi benih firman Tuhan.
kemana-mana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah puji dan kemenangan pagi hari ini menjadi doa kami Tuhan Yesus. Biar kami mau belajar bahwa kami setia dan taat akan Engkau Tuhan. Dengan segala kondisi yang kami alami hari-hari ini ke depan, tetapi biar Tuhan temukan di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, kami menjadi pribadi yang setia dan taat untuk mengiringi Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Bapak Kudus untuk pagi hari ini. Setiap ujian yang kami berikan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkenan menjadi dupa yang harum di hadapan Bapak Surga. Biarlah Bapak Surga kami minta pada pagi hari ini kehadiran bersama-sama dengan kami. Saatnya untuk kami mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah pengharapan hikmat Tuhan turun atas setiap kami. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan Yesus. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang pagi hari ini kami beri dengar, senantiasa kami pegang dan kami lakukan setiap langkah kehidupan kami hari ini ke depan Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Roh Kudus. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk WL Singer Bapak Kudus. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kembali izinkan saya untuk berbagi firman Tuhan pagi hari ini. Semoga hari ini saya nggak terlalu nervous seperti bulan kemarin. Karena saya sangat persis tahu bahwa saya berdiri di hadapan bapak-bapak Ibu yang hebat, yang semua diurapi Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita akan buka di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. Ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa di dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Seperti pujian yang kita naikkan pada pagi hari ini yang terakhir, Bapak Ibu. Kita datang ke dunia ini, kita dilahirkan dalam keadaan telanjang. Ada yang ketika kita lahir dalam keadaan sudah rapi, nggak mungkin gitu kan. Kita datang ke dunia ini dilahirkan di dalam keadaan telanjang, dan ketika kita pulang dipanggil Tuhan suatu saat nanti, kita tidak bisa membawa apa-apa. Semalam saya berhadapkan dengan keluarga, ada 2 orang yang dipanggil Tuhan. Satu dari gereja GSP, satu dari salah satu gereja di Ventura. Ketika kami berhadapan dengan orang yang dipanggil Tuhan dalam satu malam, dua orang, mereka tidak bisa membawa apa-apa. Ketika mereka melahir di dunia dalam keadaan telanjang seperti firman Tuhan hari ini katakan, pulang pun mereka tidak bisa membawa apa-apa.
Jadi apa yang kita punya selama hidup ini merupakan suatu titipan Tuhan yang diberikan buat setiap kita. Apapun yang kita punya Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan bahwa bumi dan segala isinya adalah miliknya Tuhan, bukan milik kita. Kita tidak memiliki apa-apa, tetapi Bapak Ibu bahwa kita punya tugas untuk mengelola apa yang dipercayakan di tangan kita oleh Tuhan. Apapun yang kita miliki bukan milik kita, tetapi kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola apa yang dipercayakan Tuhan di tangan kita Bapak Ibu. Nah, hari ini apa yang saya sharingkan adalah mengenai pengelolaan, atau kalau dalam bahasa kerennya adalah penata layanan Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan atau penata layanan? Di sini dikatakan bahwa tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara serta mengawasi milik orang lain. Kita punya tugas untuk kita mengelola, kita punya tugas untuk memelihara, kita punya tugas untuk mengawasi milik orang lain. Itu yang disebut pengelola, atau kita kata bahasa kerennya adalah penata layanan Bapak Ibu. Di dalam Kejadian 2 kita tahu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Di hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Setelah itu Tuhan menciptakan taman, yang boleh dikatakan bahwa di situ dikatakan Taman Eden Bapak Ibu. Kita akan buka di dalam Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu, di dalam Kejadian 2:15 ada dua kata yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah untuk kita mengusahakan, yang kedua adalah untuk kita memelihara. Dua kata yang sangat penting untuk kita perhatikan pada pagi hari ini. Ayat 16 dikatakan bahwa lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Bapak Ibu, kita lihat bahwa Taman Eden adalah buatannya Tuhan sendiri. Tentunya beda bahwa taman yang dibuat oleh tukang kebun. Kalau di kantor saya itu tamannya itu mungkin paling keren di seluruh Indonesia. Tetapi lebih keren lagi adalah taman yang Tuhan buat. Saya nggak tahu imajinasi seperti apa ya Bapak Ibu membayangkan seperti apa sih Taman Eden yang dibuat oleh Tuhan. Tapi satu yang saya percaya bahwa taman yang Tuhan buat itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang tidak main-main Bapak Ibu. Kalau kita baca firman Tuhan bahwa Taman Eden itu ada suatu aliran sungai yang mengalir di tengah-tengah taman itu. Mungkin ada emasnya, ada batu yang sungguh indah Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi bahwa itu adalah bukan miliknya manusia. Itu adalah tetap miliknya Tuhan. Tetapi Adam dan Hawa manusia pertama dikasih kepercayaan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Bapak Ibu. Nah, saya percaya bahwa Bapak Ibu sering membaca di dalam Kejadian 2 ini Bapak Ibu. Saya sering membaca, tetapi baru minggu kemarin bahwa saya baru sadar, saya baru ngeh Bapak Ibu, bahwa pengelolaan atau penata layanan itu sudah Tuhan perkenalkan kepada manusia dari pertama kali Tuhan ciptakan. Pengelolaan atau penata layanan itu adalah diperkenalkan kepada manusia pertama kali ketika Tuhan ciptakan manusia Adam dan Hawa Bapak Ibu. Berarti ini sesuatu yang sangat penting yang Tuhan berikan buat kita. Bahkan pengelolaan maupun penata layanan diperkenalkan kepada manusia itu sebelum dosa ada di dunia ini. Pengelolaan diperkenalkan kepada manusia pertama Adam dan Hawa itu sebelum dosa ada bersama dengan manusia. Sebelum dosa masuk ke dalam manusia, tetapi manusia punya tugas, Adam dan Hawa punya tugas untuk mengusahakan bahkan memelihara apa yang Tuhan percayakan di tangan Adam dan Hawa.
maupun Bapak Ibu sekarang baru. Berarti pengelolaan maupun penata layanan bukan produk dosa, karena itu terjadi sebelum dosa masuk. Kita bisa perhatikan bagaimana awal dosa masuk ke dalam manusia. Bukankah disebabkan karena manusia tergoda untuk melihat apa yang tidak ada di tangannya. Kita boleh melihat bagaimana ketika dosa masuk di dalam Adam dan Hawa. Bukankah Adam dan Hawa justru terfokus melihat apa yang dilarang. Adam dan Hawa justru terfokus dengan sesuatu yang tidak dipercaya Bapak Ibu. Dia tidak fokus dengan apa yang di tangannya untuk dia memelihara, untuk dia untuk bisa dipercaya oleh Tuhan apa yang di tangannya Bapak Ibu. Dosa masuk karena manusia terlalu terfokus dengan segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan, dibandingkan dengan mengelola apa yang ada di tangan mereka. Dan gara-gara itu makanya manusia kemudian terjebak di dalam dosa. Bapak Ibu, kalau kita pikir, kita renungkan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh manusia pertama Adam dan Hawa sampai sekarang ini adalah gayanya masih sama. Sampai sekarang adalah triknya masih sama Bapak Ibu. Bukankah kita seringkali ketika kita memiliki iri hati karena kita melihat ego orang lain. Kadang-kadang kita memiliki iri hati ketika kita melihat Facebooknya orang lain, kita melihat TikToknya orang lain. Kita sibuk melihat bagaimana kehidupan orang lain. Kemana dia pergi, apa yang dia beli, dia pergi dengan siapa sih, dia makan apa dan lain sebagainya Bapak Ibu. Bukankah itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Sedangkan kita lupa sendiri untuk kita mengatur hidup kita sendiri. Kemudian kita ngomongin orang lain, kita menjadi gosip dengan orang lain, dan kita lupa untuk menata hidup kita sendiri. Kemudian kita terjebak dengan namanya iri hati. Kita terjebak dengan namanya cemburu Bapak Ibu. Dan kita lupa bahwa iri hati itu yang senantiasa bersama-sama dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita melihat kehidupan orang lain, kenapa orang itu bisa diberkati? Sedangkan saya tahu bahwa orang itu orang yang tidak baik. Kenapa dia lebih diberkati dibanding saya? Sedangkan saya tahu bahwa mereka itu adalah orang yang jatuh bangun dalam dosa. Kenapa saya yang sudah memutuskan untuk saya melayani Tuhan, saya sudah setia sama Tuhan, tapi kenapa saya belum bisa diberkati Bapak Ibu? Itu ya kadang-kadang timbul di dalam kehidupan kita. Kita sibuk dengan apa yang tidak ada di tangan kita, dan kita bukan sibuk mengelola dengan apa yang Tuhan percayakan di tangan kita. Tapi di sini tidak ada Bapak Ibu. Di luar banyak. Di sini ada orang baik-baik semuanya. Itu sebabnya kalau saya cuma kadang-kadang keder Bapak Ibu, berhadapan dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Iya. Kita perlu garis bawahi bahwa kedewasaan seseorang anak Tuhan, Bapak Ibu semuanya, bisa dilihat dari kemampuan mengelola apa yang Tuhan percayakan di tangan kita. Saya ulangi bahwa kedewasaan seseorang anak Tuhan bisa dilihat dari kemampuan mengelola apa yang ada di tangan kita. Seringkali kita cuma berpikir bahwa kita diberkati Tuhan sesuatu yang dinilai dengan sesuatu yang kelihatan, dengan harta kita, dengan keuangan kita, dengan deposito kita, dengan mungkin dengan sesuatu properti yang mungkin kita punya dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tidak salah. Tuhan memberkati secara keuangan kita bersyukur. Tuhan memberkati secara berkat yang mungkin kita bisa nikmati. Tetapi satu pertanyaan yang ada dalam kehidupan kita, apakah kita bisa menjadi pengelola yang baik ketika Tuhan percayakan di dalam keuangan kita? Bapak Ibu, ketika kami mengawali di dalam pelayanan kedukaan, kami tidak didasari dengan sekolah yang mendukung di dalam mengelola keuangan. Saya dan istri sama, kita lulusan pas-pasan. Jadi ketika Tuhan percayakan dalam pelayanan kedukaan 5 tahun perjalanan kedukaan, itu sangat sulit Bapak Ibu. Kadang-kadang pemasukan lebih sedikit dibanding pengeluaran. Yang seharusnya mungkin kalau secara orang yang bisnis itu seharusnya kita bisa 5 tahun perjalanan ketika kita memerlukan armada, kita tentunya harus sudah beli cash. Tapi ketika 5 tahun perjalanan, ketika kita perlu armada yang harus dituntut oleh pemasukan, kita harus mulai dari nol lagi Bapak Ibu. Kita harus datang ke dewan armada dan kita mulai cari leasing dan kita sudah
Saya belajar banyak ketika saya harus mengelola keuangan dengan baik. Di kantor saya punya teman, dia ada bagian keuangan. Orangnya rendah hati. Marga Sitompul. Saya sering ngobrol di ruangan saya bahwa, Mas, gimana caranya untuk mengatur keuangan? Bikin pembukuan yang sederhana itu seperti apa? Jadi setiap jam istirahat, teman satu datang ke ruangan saya, akhirnya mulai ngobrol. Dia cuma katakan gini, Bapak Ibu, ketika seperti Yayasan seperti Pak Agus Sambaga, ada sesuatu ketika ada pemasukan, ada sesuatu yang tidak boleh dikeluarkan sama sekali. Keuangan itu untuk sama sekali. Kenapa? Itu adalah untuk nanti ke depannya yayasan. Ada keuangan yang haknya Tuhan harus dikembalikan. Ada yang slotnya untuk sosial, ada untuk kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Tetapi ada satu yang benar-benar tidak bisa diutak-atik. Bapak Ibu, itu mulai saya coba praktekkan Bapak Ibu sampai saat ini. Boleh dikatakan bahwa bagus terlambat, karena perjalanan dari 0 sampai 5 tahun atau 6 tahun 7 tahun kami masih jatuh bangun di dalam pengelolaan keuangan. Tapi melalui teman saya belajar banyak untuk saya bisa mengatur keuangan sampai saat ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, menjadi perenungan buat setiap kita, apakah kita menjadi orang-orang yang bisa mengelola dengan setiap keuangan yang Tuhan percayakan di tangan kita Bapak Ibu. Dan kemudian bukan cuma sekedar uang yang Tuhan berikan pada kita, Tuhan juga percayakan kepada kita adalah waktu. Kita semua tidak memiliki jumlah uang yang sama. Usia kita tentunya berbeda-beda. Kita tidak bekerja di tempat yang sama Bapak Ibu, tetapi kita semua diberikan waktu yang sama oleh Tuhan. Tuhan memberikan waktu yang sama, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu bisa dengan waktu yang Tuhan percayakan, apakah kita bisa mengelola dengan baik? Bagaimana dengan Bapak Ibu mengatur waktu yang Tuhan berikan pada kita? Dari awal ketika kita bangun tidur sampai kita selesai aktivitas sampai malam hari ketika kita mau tidur, apa yang sudah kita lakukan dengan waktu yang Tuhan percayakan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu benar-benar menghargai waktu yang Tuhan percayakan? Saya selalu katakan dengan anak saya maupun istri saya bahwa termasuk tim saya di dalam kantor, waktu ini tidak akan terulang. Jangan sia-siakan setiap waktu yang Tuhan percayakan. Hari Minggu ibadah di sini hari Minggu jam 8. Mungkin hari Minggu berikutnya sama jam 8. Bisa. Secara hari, secara jam sama. Tapi tentunya adalah secara usia kita ada berbeda. Secara tanggal masih berbeda dan sebagainya. Itu pentingnya kita menyadari dengan sesungguhnya bahwa waktu ini berjalan terus. Waktu ini tidak akan terulang di hari ke depan. Pentingnya untuk kita mengoreksi di dalam hidup kita. Apakah kita sudah menghargai setiap waktu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Ketika kita bangun pagi, setiap aktivitas apakah kita sudah memberikan hidup kita sama Tuhan? Apakah kita datang sama Tuhan? Apakah kita naikkan pujian? Apakah kita membaca kebenaran firman Tuhan? Dan lalu kita lakukan hari lepas dari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di kantor saya itu adalah boleh dikatakan adalah pelayanan. Pengabaran Injil terbesar di Indonesia di tempat di mana saya pelayanan. Pada awal ketika saya masuk bahwa kita tidak ada absen. Bos saya itu selalu bilang apa? Kita pelayan. Kita semuanya anak Tuhan. Dan saya yakin walaupun tidak ada absen, dia pasti disiplin. Kenapa? Acuannya adalah dalam kebenaran. Bapak Ibu, saya ada di ujung tombak. Kenapa? Saya seorang bagian dalam keamanan, saya ada di pos 1. Tetapi apa yang diharapkan oleh pemimpin kami adalah mereka pasti punya disiplin pribadi dan mereka pasti bisa atur waktu yang baik. Tapi berapa persen Bapak Ibu? Yang notabene bahwa di dalam kantor kami itu adalah semua anak Tuhan. Berapa persen yang mereka tuh benar-benar konsisten di dalam masuk ya jam 8 ya jam 8 sekalipun tidak ada absen? 50% Bapak Ibu. 50% mereka memiliki disiplin sebelum jam 8 mereka sudah masuk kantor dan mereka mulai doa bersama-sama baru mulai aktivitas.
Yang 50% itu ada di atas jam 8. Belum yang keluar masuk Bapak Ibu. Ketika sebelum jam 12 saya keluar isi terus sama ke Indomaret, sama harus ke nganterin istri, nganterin anak dan lain sebagainya Bapak Ibu. Maka dari itu kantor yang kita percayakan mulai tahun kemarin kita sudah dikasih absen. Jadi jam 8 harus masuk. Jam 8 lewat 5 3 kali terlambat. Kita udah mulai kena sanksi Bapak Ibu. Ya, itu yang kedua bahwa yang pertama apakah kita bisa mengelola keuangan yang Tuhan percayakan. Yang kedua adalah apakah kita bisa mengelola atau kita bisa menghargai setiap waktu yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Seperti tadi saya bilang, kita dikasih waktu yang sama, tidak kurang dan tidak lebih. Yang ketiga adalah selain waktu dan keuangan, kita harus bisa mengelola bakat atau talenta yang Tuhan percayakan. Orang kalau katakan bahwa saya nggak punya talenta, nggak mungkin Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan bahwa minimal satu talenta yang Tuhan berikan buat kita. Apa yang Bapak Ibu lakukan dengan bakat yang Tuhan berikan? Karena bakat perlu diasah setiap hari sampai suatu saat nanti kita menjadi ahli Bapak Ibu. Kalau Mas Kurnia pasti tahu, Mas Kurnia suka bulu tangkis. Saya juga suka, tapi seminggu paling 2 kali. Kita tahu dan bulu tangkis Kurnia pasti tahu. Gracia Poli adalah seorang pemain bulu tangkis yang hebat. 30 tahun dia memberikan waktu, tenaga pikirannya untuk dia mengasah setiap bakat yang diberikan oleh Tuhan. 30 tahun habis-habisan untuk benar-benar mengasah bakat yang ada di tangannya sampai mencapai suatu penghargaan yang paling tinggi dalam bulu tangkis, yaitu juara Olimpiade. Tahun yang lalu Gracia Poli dan lain pensiun Bapak Ibu. Itu yang harus kita usahakan dalam kehidupan kita. Kita punya bakat, kita punya talenta. Itu yang harus kita kerjakan. Itu harus kita asah setiap saat sampai kita temukan menjadi seorang ahli di dalam apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Iya. Dan kemudian yang Tuhan berikan selain harta, waktu dan bakat, yang selanjutnya adalah hubungan atau relationship Bapak Ibu. Kita harus pandai mengelola hubungan yang kita punya. Firman Tuhan begitu banyak mengajarkan bagi setiap kita bagaimana kita berhubungan satu dengan yang lain. Hubungan itu bisa membawa kita untuk hidup kita bisa naik atau turun. Hubungan kita itu bisa membawa kita sukses atau kita justru kita gagal. Hubungan kita itu bisa membuat kita terbuka pintunya atau justru tertutup pintunya bagi setiap kita. Saya pernah katakan di tempat ini bahwa hubungan kita dengan siapapun itu akan menentukan masa depan kita. Berapa bulan yang lalu saya sampaikan di tempat ini dari Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, berdiri dan duduk dekat orang yang berdosa. Bapak Ibu, penting sekali untuk kita melihat masa depan kita ke depan. Apakah kita bisa mengelola hubungan kita yang selama ini kita percayakan bagi setiap kita? Apakah kita pandai untuk kita mengelola setiap hubungan yang ada di tangan kita Bapak Ibu? Pengelolaan yang baik, bukti kita sebagai ucapan syukur kita dengan apa yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Itu yang menjadi perenungan buat kita Bapak Ibu. Saya selesai lahir baru. Ketika kepercayaan lama saya asing sekali dengan namanya persembahan persepuluhan. Sangat asing sekali. Tetapi saya belajar ketika saya lahir baru sama memberikan persepuluhan Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu dengar pro dan kontra tentang persepuluhan itu banyak. Kadang-kadang kekhawatiran dalam hidup kita ada. Kalau saya memberikan persepuluhan, bagaimana hidup kita nanti? Orang untuk sendiri aja belum tentu cukup. Ada yang mengatakan bahwa persepuluhan itu adalah perjanjian lama. Sekarang sudah perjanjian baru, nggak perlu lagi. Perdebatan yang ada Bapak Ibu. Tetapi saya belajar bahwa saya nggak mau ikut tentang apa yang menjadi pembicaraan dan rumor yang saya. Tetapi ketika saya belajar memberikan persepuluhan di dalam kehidupan saya, mengingatkan buat saya bahwa saya ini cuma sebagai pengelola hartanya Tuhan.
Ketika saya memberikan perpuluhan, saya diingatkan sama Tuhan bahwa saya itu cuma sebagai pengelola, saya bukan pemilik. Ini loh bukti saya sebagai ucapan syukur karena saya sudah percaya mengelola hartanya Tuhan. Betul Bapak Ibu? Dua kata penting di dalam Kejadian 2 ayat 15 tadi. Yang pertama adalah mengusahakan dan memelihara. Cara yang terbaik untuk memelihara segala sesuatu adalah dengan mengusahakan. Yang dimaksud mengusahakan adalah mengembangkan. Yang dimaksud untuk mengusahakan adalah menjadikan itu lebih baik. Yang dimaksud memelihara adalah menjaga supaya tetap ada Bapak Ibu. Cara yang lebih baik untuk memelihara pernikahan Bapak Ibu adalah dengan mengusahakan lebih baik. Cara yang baik untuk memelihara kesehatan Bapak Ibu adalah untuk kita rajin harus berolahraga. Seperti Pak Geri itu konsisten olahraganya. Selain kita berolahraga, tentunya kita punya hikmat kalau kita harus perhatikan pola makan kita, istirahat kita, untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan dalam kesehatan kita. Cara yang terbaik untuk kita memelihara pekerjaan kita, tentunya kita memberikan kontribusi yang benar dalam pekerjaan itu. Kita melakukan lebih dibanding segala jobdesk yang kita lakukan Bapak Ibu. Maka kalau kita bisa melakukan segala sesuatu yang lebih dibanding segala jobdesk kita, saya yakin bahwa kita akan disayang oleh bos kita. Kita akan disayang, dan kalau suatu saat nanti ketika perusahaan itu akan ada pengurangan, saya pikir bahwa itu akan terakhir untuk kita jadi pilihan untuk dikeluarkan. Bapak Ibu, itu yang harus kita sama-sama belajar dan renungkan. Kita akan buka di dalam Matius 25 ayat 14. Matius 25 ayat 14 sampai 15. Iya, saya bacakan bagi Bapak Ibu pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Bapak Ibu, ayat 15. Jadi ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, dan ada yang dikasih 1 talenta. Kenapa yang 5 dikasih 5 talenta? Karena sesuai dengan kesanggupannya. Yang dikasih 2 talenta sesuai dengan kesanggupannya. Yang dikasih 1 talenta sesuai dengan kesanggupannya Bapak Ibu. Mereka tidak bisa iri satu dengan yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Yang diberi banyak akan dituntut lebih banyak juga. Ayat yang ke-16 dikatakan, segeralah pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Bapak Ibu, ayat 16 sampai 17 yang menerima 2 dan 5 talenta, kita bisa lihat bahwa mereka menjalankan, mereka mengusahakan. Berarti yang punya talenta, yang memiliki 2 talenta juga menjalankan seperti apa yang dilakukan oleh yang menerima 5 talenta Bapak Ibu. Yang menerima 5 talenta dan menerima 2 talenta, dia tidak berdiam diri. Dia tidak mengongkong kaki dan dia tidak mengerjakan segala sesuatu, tapi dia mengusahakan dan mengerjakan. Maka di sini dikatakan bahwa yang 5 talenta menerima keuntungan 5 talenta, yang 2 talenta dapat 2 talenta. Jadi yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4 Bapak Ibu. Ayat 18 dikatakan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Kita tahu bahwa yang menerima 1 talenta dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak mengusahakan, dia tidak mengerjakan apa-apa. Dia cuma sekedar memelihara Bapak Ibu.
Ya, kemudian di ayat yang ke-19 sampai ayat 23 dikatakan bahwa lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Bapak Ibu, yang 2 orang yang terima 5 dan 2 talenta, mereka mengerjakan, mereka mengusahakan, mereka bekerja dengan apa yang Tuhan berikan. Tetapi Bapak Ibu, bahwa kita bisa lihat ketika yang terima 2 dan 5 talenta maupun yang diterima 1 talenta, tuannya tidak minta apa yang sudah diberikan. Tuannya cuma minta pertanggungjawaban kamu seperti apa. Ketika yang 5 talenta mendapatkan keuntungan 5 talenta jadi 10 talenta, tuannya nggak minta untuk kembali ke Tuhan. Tetapi yang lucunya adalah yang menerima 1 talenta, yang dia cuma sekedar memelihara Bapak Ibu. Tuannya tidak mengambil 1 talenta itu, tetapi justru talenta yang 1 itu diberikan kepada yang menerima 5 talenta, yang jadi 10 tadi Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya adalah orang yang menerima talenta yang cuma berdiam diri, dia diambil talenta itu dan diberikan kepada orang yang bisa mengerjakan. Dan ini adalah menjadi suatu pelajaran yang sangat menarik bagi setiap kita. Kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik apa yang di tangan kita, maka itu akan diambil dari kita. Percuma kalau kita sekedar kita berdoa, Tuhan untuk berkati saya, Tuhan berkati dalam keuangan saya dan lain sebagainya. Tetapi kembali dalam diri kita, kalau kita tidak bisa mengelola yang baik, maka itu yang akan diambil dari Tuhan hari ini. Ya, ayat yang ke-29 tadi dikatakan bahwa kepada setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. Bapak Ibu, pentingnya untuk kita mengelola, turut menentukan apakah seseorang itu atau kita itu hidup berkelimpahan atau tidak. Kita lihat bagaimana pentingnya untuk kita mengelola, pentingnya untuk kita menata layanan. Itu turut menentukan apakah hidup kita akan kelimpahan atau tidak. Kalau kita mau hidup berkelimpahan, kalau kita mau hidup diberkati oleh Tuhan, kita harus belajar untuk kita mengelola yang baik, menjadi seorang yang bisa dipercaya apa yang di tangannya. Kalau Bapak Ibu tidak pandai untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan hari-hari ini dalam kehidupan kita, maka maaf, lupakan yang promosi. Karena promosi itu akan datang ketika kita bisa mengelola sesuatu yang baik. Bukan seperti tadi yang menerima 5 talenta dan menjadi 10 talenta, itu adalah suatu promosi. Orang yang menerima 2 talenta menjadi 4 talenta, itu adalah suatu promosi Bapak Ibu. Ya, kita akan lihat coba di dalam tokoh Alkitab yang kehidupannya adalah mengalami promosi demi promosi. Di dalam Kejadian 37 Kejadian
Kejadian 37 ayat 3 dan 4. Ya, saya bacakan dulu Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan nama. Bapak Ibu, cerita ini adalah sesuatu yang tidak asing dalam kehidupan kita. Ayahnya Yusuf lebih mencintai Yusuf. Dia membuatkan jubah yang maha indah. Itu yang membedakan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya, Bapak Ibu. 23 sampai ayat yang 23 dikatakan, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur yang kosong dan tidak berair. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf? Timbul iri hati, timbul kebencian, sampai dia memutuskan untuk melepaskan jubah Yusuf dan melemparkan kepada sumur yang kering, Bapak Ibu. Ayat 28 dikatakan, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Bapak Ibu, kalau kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan Yusuf, sekalipun dia anak yang paling disayang oleh papanya, tetapi penderitaannya adalah sangat-sangat serius, Bapak Ibu. Ketika Yusuf dilucuti dari jubahnya, nggak cukup dari situ dilemparkan ke dalam sumur. Nggak cukup ketika dilemparkan ke sumur. Di dalam ayat firman Tuhan di dalam ayat 24 tadi dikatakan bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudara Midian, Bapak Ibu. Ayat 36 dikatakan, adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan kepada ketika itu kira-kira Yusuf masih usia 17 tahun. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Yusuf ketika usia 17 tahun. Dia harus dipisahkan dengan papanya yang sangat mengasihi dia. Dia dikhianati oleh saudara-saudaranya. Dia dilemparkan, bahkan dijual menjadi budak. Kemudian dia tinggal dengan orang yang asing. Dan saya percaya bahwa Yusuf punya banyak alasan untuk dia marah sama Tuhan. Yusuf banyak punya alasan bahwa dia punya kepahitan dengan saudara-saudaranya yang telah menganiaya dia. Tetapi ketika cerita ini Bapak Ibu pernah baca pasti bahwa bagaimana ketika keluarganya, saudara-saudaranya dan papanya dalam keadaan sulit, paceklik kalau bahasa Jawanya, saudara-saudaranya datang kepada Yusuf di Mesir. Apakah Yusuf ada kebencian? Yusuf punya alasan bahwa gimana ini terjadi kepada saya. Mungkin Yusuf bisa berpikir bagaimana ke masa depan yang akan dihadapi hari ke depan. Bapak Ibu, kita bisa lihat di dalam Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Mas Kurnia bacakan, Mas. Kejadian 39 Ayat 1 sampai 6. ayat 1 sampai 6. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja,
membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Amin. Terus? Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, amin Bapak Ibu. Keren nggak Bapak Ibu? Bagaimana promosi demi promosi yang Yusuf terima, yang berawal dari sesuatu yang sulit Bapak Ibu. Ketika saya baca di dalam firman Tuhan pagi hari ini, saya kadang-kadang tanda tanya, kenapa ya Yusuf itu hidupnya disertai Tuhan? Pernah nggak Bapak Ibu ketika baca di dalam Kejadian 39? Di sini dikatakan Yusuf itu disertai Tuhan. Kenapa Yusuf disertai Tuhan Bapak Ibu? Apa rahasianya? Kita mau bahwa kita juga mau seperti Yusuf gitu kan? Kalau Yusuf adalah seorang yang mungkin Yusuf ada seorang pemalas. Yusuf orang yang mungkin kerjanya nggak becus. Mungkin Yusuf tidak orang yang pandai mengatur apa yang Tuhan percayakan melalui Potifar dan segala macam. Pertanyaan, apakah Yusuf disertai Tuhan? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Tidak mungkin. Jawabannya adalah, kenapa Tuhan Yusuf disertai oleh Tuhan? Karena Yusuf adalah menjadi orang yang bisa mengelola yang baik. Tuhan menyertai Yusuf karena Yusuf pandai mengelola apa yang Tuhan percayakan di tangannya. Pertanyaan bagi setiap kita adalah bagaimana untuk kita Bapak Ibu? Ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, ketika kita apapun yang kita lakukan hari-hari dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, dalam studi kita dan lain sebagainya. Apakah ketika kita dalam pekerjaan kita, apakah bos kita melihat bahwa oh iya, kamu hidupnya disertai Tuhan? Ketika adik-adik masih sekolah atau kuliah, apakah setiap dosen maupun teman-teman di dalam kuliah, adik-adik semua, apakah bisa orang mengatakan bahwa hidupnya disertai Tuhan? Itu adalah menjadi cross check dalam kehidupan kita. Dan saya yakin bahwa kalau Yusuf cuma berdiam diri untuk mengangkang kaki, dan Yusuf cuma sudah berdoa, Tuhan berkati saya dan segala sesuatu, dan tidak mengusahakan apa-apa, saya yakin bahwa Tuhan tidak akan menyertai Yusuf. Demikian juga kita Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu bisa dipercaya mengelola apa yang Tuhan percayakan, percaya bahwa Tuhan akan tambahkan apa yang Tuhan percaya dari setiap kita. Tetapi sebaliknya bahwa kalau kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya oleh Tuhan, seperti firman Tuhan pagi hari ini, apapun yang ada di tangan kita, mungkin itu sedikit sekali, tapi itu akan diambil oleh Tuhan. Biarlah perenungan pagi hari ini Bapak Ibu, kita belajar yang pertama adalah kita menjadi orang yang bisa dipercaya untuk mengelola setiap keuangan, setiap harta yang Tuhan percaya dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita bisa mengelola waktu yang Tuhan percayakan. Seperti tadi saya katakan bahwa keuangan kita berbeda-beda, pekerjaan kita berbeda-beda, usia kita berbeda, tetapi kita dikasih waktu yang sama oleh Tuhan, tidak kurang atau tidak lebih. Kadang-kadang dengan waktu kita kadang-kadang kita sok sibuk sekali. Kita nggak bisa mengerjakan segala sesuatu dengan tuntas, dengan alasan segala sesuatunya. Tetapi orang di luar sana, orang yang mungkin secara kedudukan lebih penting, mereka lebih sibuk dan segala macam, kenapa mereka bisa melakukan segala sesuatu yang lebih baik?
Tetapi kita terlalu banyak 1000 alasan untuk kita melakukan bahwa saya tidak ada waktu, saya tidak ada waktu. Bukan itu kadang-kadang ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita tanya, sudah saat itu belum? Aduh, aku kesiangan, waktuku mepet dan lain sebagainya. Biar ini menjadi suatu pelajaran bagi setiap kita. Waktu kita yang Tuhan percayakan sama. Mari pergunakan waktu dengan baik. Seperti tadi saya bilang bahwa satu malam saya berhadapan dengan doa yang dipanggil Tuhan. Kita jangan sampai kita ada di penghujung kita penyesalan. Kenapa saya dulu sia-siakan waktu yang Tuhan percayakan? Kenapa dulu saya sia-siakan setiap kesempatan masa muda saya dengan sesuatu yang sia-sia? Mari kita sama-sama berbenah. Kualitas waktu yang Tuhan percayakan bagi setiap kita, mari kita kualitas waktu untuk kita Tuhan dengan lebih baik. Yang ketiga adalah kita dipercaya dengan bakat atau talenta yang Tuhan berikan. Mari kita asah setiap talenta dan bakat yang Tuhan berikan. Kita asah setiap hari sampai suatu saat nanti kita ditemukan menjadi orang yang ahli. Amin. Yang keempat adalah hubungan kita dengan sesama kita. Hubungan itu seperti tadi saya katakan bahwa hubungan itu bisa membawa kita naik atau turun. Hubungan kita itu bisa membuka pintu buat kita atau menutup pintu buat kita. Hubungan kita dengan sesama kita itu membuat kita, apakah kita akan maju atau justru kita akan gagal. Itu pentingnya untuk kita bisa mengelola dengan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya dari pertama kali saya merantau di Cikarang ini, Tuhan percayakan saya itu ketika saya ada penerimaan calon security di Jababeka. Jababeka itu sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu. Itu lebih dari 100 orang. Jadi kalau ada penerimaan saya pasti dilibatkan untuk saya bisa seleksi dalam tim keamanan. Terakhirnya saya memutuskan untuk saya pindah di pelayanan. Sama di situ ketika ada tes security masuk saya dilibatkan di dalamnya. Tapi ada satu selama saya menjadi seorang keamanan, satu yang benar-benar saya baru tahu ketika saya wawancara salah satu orang. Orang ini sudah punya keluarga, punya anak 2. Dia dari Ambon merantau ke Bekasi dan dia tidak punya tujuan. Saya pengen apa? Saya mau cari kerja, tapi nggak dilengkapi dengan skill yang ada. Ketika wawancara dengan saya maupun dengan HRD, jadi wawancara bertiga. Saya tanya ketika wawancara, Bapak berani untuk melawan jadi security, punya keahlian apa? Paling tidak mau bela diri, oh saya bisa pencak silat Pak, oh saya bisa teknologi dan lain sebagainya. Dia kata tidak, punya apa-apa. Terus saya tanya lagi, punya pengalaman menjadi seorang keamanan? Tidak Pak. Kenapa Bapak berani untuk melamar jadi keamanan? Tapi itu jawabannya Bapak itu. Dia jawab lagi, saya selama nganggur sekarang udah 3 bulan sampai 6 bulan. Dia setiap hari seminggu itu 2-3 kali dia masuk ke sebuah PT, dia masukkan lamaran. Dia lama 1 bulan bisa masuk ke lamaran sampai melakukan bagian saya mengusahakan saya. Walaupun itu bukan bidang saya masukin aja. Soal itu sampai dikatakan sampai ada berapa lamaran ketika Bapak masuk. Dikatakan apa? Lebih dari 50 lamaran yang sudah saya masukkan. Ada panggilan. Terakhir cuma saya tanya, kenapa Bapak mau di tempat ini? Jawabannya rohani sekali Bapak Ibu. Dia katakan, karena Tuhan bicara sama saya suruh lamar di tempat ini. Bapak Ibu, saya berani ambil keputusan pada saat itu. Saya bilang dengan HRD yang bersama saya, Pak, tolong kasih kesempatan buat saya untuk saya bisa terima Bapak ini. Bukan karena belas kasihan, bukan. Tentunya dengan sesuatu ketika 3 bulan gak benar ya kita akan keluarkan Bapak Ibu. Tetapi sampai titik ini Bapak Ibu, orang ini menjadi orang yang hebat, orang yang dipromosikan Tuhan dari hari ke hari. Dia memberikan free hati dari waktu untuk melayani Tuhan. Orang ini melayani di satu komplek itu mengumpulkan anak-anak muda dari berbagai denominasi Kristen, dikumpulkan untuk diajarkan dalam kebenaran. Dia bikin konser di mana-mana, betul. Dan
secara kinerja di tempat kita, Bapak ini menjadi Bapak yang bisa menjadi teladan. Kesaksian menjadi berkat buat saya, dan saya bangga dan saya bersyukur kalau saya punya tim bersama dengan Bapak ini. Itu yang saya bagikan pada pagi hari ini. Saya bersyukur firman Tuhan pagi hari ini tidak berlaku cuma untuk Bapak Ibu, tapi berlaku buat saya. Saya masih banyak belajar untuk mengelola segala sesuatu, mengelola keluarga saya, mengelola apapun yang ada di tangan saya. Mari kita sama-sama belajar. Jangan sia-siakan kehidupan yang Tuhan berikan hari ini. Karena apa? Seperti firman Tuhan di awal tadi, Bapak, kita dilahirkan dalam keadaan terlanjur. Suatu saat nanti ketika kita pulang, tidak ada yang bisa kita bawa apa-apa. Ini menjadi perenungan yang sangat tajam buat setiap kita, untuk kita bisa manfaatkan setiap apa yang kita kerjakan. Ya, amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kita undang untuk WSB maupun musik Mas. Ya, kita undang untuk kami berdiri. Kita akan nyanyikan lagu yang terakhir, Ku Tak Mau Bawa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Tuhan Yesus. Menyadarkan bagi setiap kami, Tuhan,
bahwa kesempatan itu tidak akan terulang dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan ajarkan bagi setiap kami untuk kami menjadi pengelola yang baik. Baik setiap keuangan yang Tuhan percayakan, setiap waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami, bahkan setiap talenta maupun setiap bakat yang Tuhan percayakan, setiap hubungan yang ada bersama-sama dengan kehidupan kami. Mari Bapak, pagi hari ini kami boleh belajar untuk mengecek dalam kehidupan kami. Apakah kami sudah menjadi pelaku-pelaku yang benar untuk kami menjadi pengelola yang baik? Pagi hari ini Roh Kudus, kami mohon biar memantarkan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan Yesus. Sekalipun tidak mudah untuk kami boleh melanjutkan kehidupan ini, untuk kami berpegang akan setiap kebenaran. Tetapi satu yang kami percaya, Roh Kudusnya senantiasa terus memberikan kami kemampuan untuk kami terus berpegang teguh akan setiap kebenaran-Mu, dan untuk kami menjadi pelaku-pelaku yang sejati, Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Roh Kudus. Sekalipun hamba-Mu selesai untuk memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini, tetapi biar firman-Mu yang kami beritakan sama-sama pada pagi hari ini terus tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah di setiap langkah kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap sebuah doa, haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, silakan untuk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Agus untuk firman yang bertabur dalam setiap pribadi masing-masing. Tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah. Saya minta Ibu Ari berikan di kita. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur Tuhan dengan mana kami ada di tempat ini Tuhan. Semuanya hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Firman-Mu yang kembali menyadarkan akan keberadaan kami Tuhan, di mana kami datang tidak membawa apa-apa Tuhan, namun Engkau mempercayakan kepada kami Tuhan talenta-talenta. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan Tuhan dalam setiap hidup kami, untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bila juga kami telah mengembalikan sebagian daripada berkat-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap tangan yang terulur Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan jemaat-Mu yang belum bisa memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Mereka mempunyai kerinduan yang sama Tuhan. Mari Tuhan, biar senantiasa Engkau berkati setiap kehidupan kami Tuhan, dengan berkat sukacita, damai sejahtera. Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini layak Tuhan di hadapan-Mu. Engkau pakai persembahan ini Tuhan untuk pujian dan kehormatan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Ari untuk bahannya, dan di bawahnya kita akan mendengarkan pengumuman. Mari kita sama-sama bagi berdiri agar ibadah kita akhiri. Bapa yang baik, pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang dibawakan oleh Bapak Agustinus. Biarlah firman-Mu ini Bapa kami dapat lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Kami juga Bapa tidak lupa mengucap syukur Bapa atas berkat kesehatan yang Engkau berikan dalam satu minggu yang sudah kami lalui. Terima kasih juga Bapa untuk semua berkat usaha kami yang Engkau lancarkan, berkat pekerjaan yang Engkau berikan kelancaran dan tenaga yang baru di setiap hari-hari kami. Ampunilah Bapa segala dosa perbuatan kami, maupun kami sengaja dan tidak sengaja, agar kami Bapa lebih mengenal
Engkau lagi dan kami datang ke hadapan-Mu bersama-sama saudara seiman kami ini. Bapa, kami membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu Natal kami nanti di tanggal 15 Desember. Biarlah ini Bapa, apapun kekurangan, kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau cukupkan. Biarlah Bapa, Natal kami ini ada untuk-Mu Bapa. Begitu juga Bapa dengan negara ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu di tanggal 20 Oktober nanti Bapa, dalam peresmian Presiden Bapak Prabowo dan wakilnya. Biarlah negara ini negara yang tentram dan mempunyai sebagian dari iman Bapa. Bapa, berkati semua umat-umat-Mu Bapa yang hadir di tempat ini Bapa. Kami juga mengucapkan terima kasih Bapa atas kesempatan yang mereka berikan pada saat ini. Biarlah Bapa, apapun yang dilakukan pekerjaan tangannya Bapa di dalam usaha dan kehidupan sehari-hari, biarlah Engkau curahkan berkat-Mu Bapa, agar kami dapat menikmati hasil jerih payah yang kami lakukan Bapa. Secara pribadi Bapa, aku bersyukur Bapa atas apa yang sudah kami alami Bapa di dalam kejadian laka lantas di Cikampek Bapa. Kami percaya Bapa, itu semua karena kuasa Engkau selamatkan bersama anak dan istri Bapa. Kami yakin Bapa, setidaknya ada kami di situ Bapa, mungkin umat yang akan ada di depan kami sepeda motor Bapa itu sudah akan terseret Bapa. Kamilah satu Bapa pengganjal di dalam kejadian itu Bapa. Kami yakin percaya Bapa, itu adalah ujian yang bisa kami lalui. Biarlah Bapa, setiap perjalanan hidup kami Engkau dahulukan Bapa, karena kami akan selalu membawa nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, pagi hari ini Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa. Biarlah setelah kami pulang dari tempat ibadah ini, Engkau tuntun langkah kami, tibakan kami sampai ke rumah kami dalam kesehatan Bapa. Begitu juga dengan Bapa di tempat ini kami diperbolehkan, diizinkan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami banyak mengucap syukur Bapa di pemilik ruko ini Bapa, karena kesempatan yang diberikannya Bapa. Begitu juga dengan RT, RW dan tetangga kiri kanan kami Bapa. Kami mempunyai hati damai di tempat ini. Biarlah Bapa, dari tahun ke tahun kerinduan kami mempunyai tempat ibadah yang permanen Bapa. Biarlah itu Bapa menjadi sesuatu yang Engkau berikan kepada kami, agar kami mempunyai tempat ibadah yang lebih besar lagi Bapa. Biarlah ibadah kami ini yang kami akhirnya, kami rindu membawa berkat melalui hamba-Mu. Ya Bapak Ibu, angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Marilah kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan yang permai, sehingga kita hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Yang percaya sama-sama katakan